menyatakan teradu 5 Dr. Ahmad Saroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Saroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. Atas pernyataan Saudara Ahmad Saroni tidak menyinggung siapapun meskipun ada kata tolol yang diviralkan. Dalam konteks pernyataan tersebut menjelaskan DPR RI tidak mungkin dibubarkan karena sistemnya bukan parlementer. Ahli turut mempertegas bahwa pernyataan Ahmad Saroni tidak ada orang yang dirugikan. Karena dalam sosiologi, ketika tidak ada timbul kerugian dan pernyataannya bukan ucapan kriminal atau ujaran kekerasan kebencian yang mengungkapkan perasaan, menunjuk pasal 156 KUHP ada pengungkapan rasa dalam pernyataan tersebut, tidak ada rasa kebencian atau penghinaan, hanya ekspresi biasa. Sementara itu berdasarkan Undang-Undang 28 kurung 2 Undang-Undang ITE ada unsur mempengaruhi, namun di situ tidak ada saudara teradu mempengaruhi, mengajak atau memprovokasi. Bahwa ahli menjelaskan dalam ilmu sosiologi ada kriteria memprovokasi, yakni ukurannya ada 4. Terdiri 1. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Bahwa ahli menilai dan memandang atas narasi media tidak ada yang tersisa kecuali rasa malu. Merupakan narasi yang sangat jauh. Urusan malu itu terkait pencemaran nama baik dengan menghina orang. Konteks peristiwa yang merusak rumah para teradu seperti ada yang menyuruh. Dalam sosiologi terkait konteks dan setting, dalam hal ini settingnya tidak terhubung. Karena kalau mau merusak, yang merusak orang sekitarnya, dan faktanya yang merusak adalah orang luar. Kemudian dipertegas saksi bahwa narasi tersebut menyiratkan bahwa Ahmad Saroni dipermalukan orang dalam konteks sosiologi hukum itu, mempermalukan orang masuk kategori dihina, dan teradu bisa melaporkan orang-orang yang menghinakan tersebut karena telah merusak reputasinya atau merusak rumah tangganya maupun harta. Bahwa ahli berpandangan dalam rangkaian kerusuhan yang dimulai dari setelah tanggal 17 Agustus 2025 ditandai dengan bermunculnya konten-konten negatif atau hoax. Menurut ahli, konten tersebut upaya sistematis, terstruktur, dan terencana dengan baik yang berdampak dalam sosiologi tersebut kerusuhan, namun konteks ini dengan syarat akan konflik kepentingan karena tidak seperti kerusuhan tahun 1998. Ahli menilai kerusuhan yang terjadi tersebut ada permainan kepentingan dan pemain-pemainnya, dan sudah diatur dengan menggunakan bahasa manipulatif yang bertujuan untuk menyesatkan publik. Dampaknya kemudian dalam ilmu sosiologi akan memunculkan dua dampak linear sebagaimana informasi yang sedang terjadi dan efek domino yang memunculkan aksi anarko yang mana sepertinya dimainkan oleh suatu kelompok. Mengingat bahwa dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia terdiri dari kelompok-kelompok yang mana sejak dulu adalah kelompok Indonesia Merdeka, dan ada yang tidak ingin Indonesia merdeka dengan memecah belah sesuai dengan konteks dan settingnya. Bahwa menurut ahli dalam sosiologi ada istilah meaning
artinya pemaknaan. Para teradu telah menyampaikan informasi yang sebenarnya terjadi bahwa tidak ada kenaikan gaji, seperti pernyataan nota upah dapat dimaknai bahwa tidak ada kenaikan gaji dan dia turut menderita dari rumah sampai DPR naik kendaraan umum, misalnya naik taksi, tidak ada sesuatu yang privilege. Namun itu pernyataan Adis Kadir yang slip of tongue dalam pengertian linguistik sosiologis dimaknai pada menyampaikan informasi dan tidak ada yang heboh sebelumnya. Menurutnya, dalam kacamata sosiologi, peristiwa ini sifatnya menyampaikan ekspresi, pendapat, opini, informasi, atau mengajak masyarakat untuk memahami kondisi yang terjadi. Pada akhirnya, ahli berkesimpulan secara sosiologi, peran para teradu ini murni hanya menyampaikan informasi saja, bukan penghinaan. 5 ahli 5 dalam bidang analisis perilaku oleh Saudari Gusti Ayu Dewi menyampaikan beberapa pokok keterangan di antaranya. Bahwa ahli menilai analisis perilaku harus dilakukan berdasarkan konteks munculnya perilaku tersebut. Misalnya anggota DPR RI berjoget-joget pada tanggal 15 Agustus dalam ruangan sidang DPR. Berdasarkan konteks joget-joget tersebut dilakukan dalam sidang tahunan untuk menyambut dan memeriahkan peringatan kemerdekaan RI yang riang gembira dan bentuk apresiasi terhadap penampilan lagu dari mahasiswa Universitas Pertahanan. Berdasarkan analisis tersebut, joget-joget yang terjadi bukan karena kenaikan gaji sebagaimana yang diberitakan dalam sosial media. Bahwa menurut ahli, sekarang kita masuk era masyarakat 5.0 di mana muncul interaksi digital dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan AI. Kita bisa melacak reaksi-reaksi yang muncul dari perilaku berdasarkan digital. Apakah perilaku tersebut organik dengan spontanitas atau terstruktur atau direncanakan? Perilaku manusia muncul karena konteks sebab akibat. Munculnya hoax dalam kasus ini menurut ahli analisis perilaku bisa dilacak karena perilaku joget-joget tersebut terjadi pada tanggal 15 dan menjadi viral setelah tanggal 19 Agustus. Berdasarkan konten media sosial yang dimunculkan ke publik menandakan bahwa berita hoax ini telah direncanakan, bukan alami dan organik. Bahwa menurut ahli, dalam dunia digital, cara menunggangi perilaku masyarakat adalah dengan menyebarkan hoax atau disinformasi, fitnah, dan kebencian yang sengaja dibuat untuk menunggangi emosi masyarakat. Ini juga terjadi di negara-negara luar negeri dan beberapa negara maju, sekalipun seperti Amerika. Perilaku masyarakat ditentukan oleh ranah digital. Media sosial dan algoritma memainkan peranan kunci untuk mengamplifikasi emosi dan men-trigger perilaku tertentu. Bahwa menurut ahli, dalam konteks ketahanan nasional, menunggangi emosi masyarakat untuk tujuan perilaku tertentu telah menjadi ancaman serius bagi negara. Karena sekarang orang telah melakukan perang kognitif. Kenapa kognitif? Karena perilaku manusia dibentuk oleh pemikiran, merespons dengan emosi dan menindaklanjuti emosi dengan perilaku. Sehingga segala sesuatu muncul dalam pikiran. Pikiran muncul dari apa yang dilihat dan didengar, dari berita dan narasi yang membawa emosi tertentu seperti emosi, kemarahan, dan kebencian. Kalau yang dilihat dan dibaca adalah emosi kebencian, maka akan muncul perilaku yang merusak. Bahwa
Menurut ahli, terkait dengan munculnya berita-berita hoax dapat dilacak melalui efek bola salju, snowball. Sebuah berita yang organik tidak mungkin mendapat respon yang seragam. Kalau ada kesamaan berita, kesamaan respon, atau munculnya kesamaan yang lain, maka hal ini dapat disebut telah direncanakan. Bahwa menurut ahli batasan ekspresi tergantung pada konteks dan kesesuaian waktu. Analisis perilaku selalu tidak bisa dilepaskan dalam analisis konteks. Apakah ekspresi menimbulkan keresahan sosial dikembalikan kepada konteksnya dan kesesuaian waktu. Dalam dunia digital, segala sesuatu yang diunggah di media sosial jika dikeluarkan dalam waktu yang tidak tepat akan memunculkan masalah baru. Menimbang bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan telah menerima dan mendengarkan keterangan dan pembelaan serta memeriksa alat bukti dari pengadu dan teradu atas apa yang menjadi pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian penyelidikan, pemeriksaan alat bukti, dan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang MD 3 dan Kode Etik DPR RI, Mahkamah Kehormatan Dewan berpandangan bahwa ucapan dan atau pernyataan serta tindakan para teradu telah melanggar dan atau melalaikan ketentuan yang termuat dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 2004 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPRD, Junto pasal 2 ayat 2 dan 4, Junto pasal 3 ayat 4, Junto pasal 5 ayat 2, Junto pasal 9 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik sebagai konsekuensinya. Tentunya teradu tidak berhak mendapatkan hak keuangan sebagai anggota DPR RI selama periode nonaktif. Pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan bahwa setelah mendengar saksi-saksi dan ahli-ahli yang hadir dalam persidangan, Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa menimbang dugaan pelanggaran yang diadukan para pengadu ini terkait dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sejak sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025 yang berlanjut dengan pernyataan dan gestur yang dilakukan para teradu dan berakhir dengan terjadinya unjuk rasa, kerusuhan dan penjarahan pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Supri Hartini SIP MSI yang berkesesuaian dengan saksi Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Erwin Siregar dan saksi Koordinator Simponi Praditya Wirtama Universitas Pertahanan Letkol Suwarko, dapat disimpulkan terjadinya penyampaian informasi yang tidak benar. Pada saat tersebut sebagian anggota DPR RI berjoget karena mengapresiasi mahasiswa Universitas Pertahanan yang menyanyikan lagu-lagu daerah, bukan karena merayakan pengumuman kenaikan gaji anggota DPR RI. Pada saat itu juga tidak ada sama sekali pengumuman kenaikan gaji anggota DPR RI. Mahkamah berpendapat informasi yang tidak benar yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seolah-olah anggota DPR RI berjoget merayakan kenaikan gaji telah menimbulkan kemarahan publik kepada DPR, termasuk kepada para teradu. Bahwa menurut keterangan ahli kriminologi Profesor Dr. Andes Adrianus Aliasta Sembiring Meliala MSc,
ahli sosiologi Dr. Andes Trubus Rahardiansah, MS, SHMH, ahli media sosial Ismail Fahmi, ahli hukum Profesor Dr. Satya Arinanto, SHMH, ahli analisis perilaku Gusti Aju Dewi yang berkesesuaian satu sama lain. Mahkamah berpendapat bahwa informasi yang tidak benar tersebut dan tersebar luas telah menimbulkan persepsi yang salah dari masyarakat kepada para teradu. Bahwa mengingat para pengadu sudah mencabut aduannya, Mahkamah berpendapat bahwa semakin terang dan jelas jika hal ihwal yang diadukan para pengadu dilatar belakangi adanya berita bohong yang diterima para pengadu. Bahwa menurut ahli sosiologi Dr. Andes Trubus Rahardiansah, MS, SHMH, dan ahli hukum Profesor Dr. Satya Arinanto, SHMH, pernyataan teradu 1 terkait gaji dan tunjangan DPR yang tidak tepat namun sudah diralat oleh teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHMH, Mahkamah berpendapat teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHMH, tidak memiliki niat untuk melecehkan siapapun atau menghina siapapun. Klarifikasi yang dilakukan teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHMH, sudah sangat tepat. Namun demikian teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHMH, harus diingatkan agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada media. Apabila dimintai keterangan wawancara dadakan doorstop yang cenderung teknis dan agar teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHMH, menyiapkan bahan yang lengkap dan akurat. Bahwa karena itu nama baik teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHMH, harus dipulihkan, dan demikian juga kedudukannya di DPR RI sebagai anggota DPR RI maupun sebagai wakil ketua DPR RI. Bahwa setelah menyimak pernyataan teradu 2 Nafa Indria Urbah yang dipersoalkan para pengadu, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terlihat niat teradu 2 untuk menghina atau melecehkan siapapun. Respon publik yang marah pada teradu 2 tidak mungkin terjadi apabila tidak ada penyebaran berita bohong tersebut di atas soal anggota DPR RI yang berjoget merayakan kenaikan gaji. Namun demikian, teradu 2 Nafa Indria Urbah harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum. Harus lebih peka melihat situasi dan konteks kondisi sosial. Bahwa setelah melihat rekaman video teradu 3 Surya Utama SIP berjoget di ruang sidang saat sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2025 dan mendengar keterangan saksi Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Supri Hartini SIP MSI, saksi Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Erwin Siregar, dan saksi Koordinator Simponi Praditya Wirtama Universitas Pertahanan Letkol Suarko yang berkesesuaian satu sama lain. Mahkamah berpendapat tidak ada niat teradu 3 Surya Utama SIP untuk menghina atau melecehkan siapapun. Kemarahan pada teradu 3 Surya Utama SIP dari publik terjadi karena adanya berita bohong bahwa teradu 3 Surya Utama SIP berjoget karena kenaikan gaji. Bahwa setelah melihat video-video teradu 3 Surya Utama SIP berjoget di berbagai lokasi seolah menghina para pengkritiknya yang ternyata adalah video berisi berita bohong. Mahkamah berpendapat justru teradu 3 Surya Utama SIP adalah korban pemberitaan bohong. Bahwa namun demikian, Mahkamah berpendapat seharusnya teradu 3 Surya Utama SIP
aktif melakukan klarifikasi setelah beredarnya berita bohong tersebut, bahwa akibat dari berita bohong tersebut, Rumah Teradu 3 Surya Utama SIP dijarah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahwa karena itu nama baik Teradu 3 Surya Utama SIP harus dipulihkan, dan demikian juga kedudukannya di DPR RI sebagai anggota DPR RI. Bahwa setelah melihat rekaman video Teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos berjoget di ruang sidang saat sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2025 dan mendengar keterangan saksi Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Supri Hartini SIP MSI, saksi Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Erwin Siregar, dan saksi Koordinator Simponi Praditya Wirtama Universitas Pertahanan Letkol Suwarko yang berkesesuaian satu sama lain. Mahkamah berpendapat tidak ada niat Teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos untuk menghina atau melecehkan siapapun. Kemarahan pada Teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos dari publik terjadi karena adanya pemberitaan yang tidak benar bahwa Teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos berjoget karena kenaikan gaji. Bahwa setelah melihat rekaman video parodi Son Horek yang dibuat oleh Teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos, beberapa hari setelah ramainya kritikan terhadap Teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos di media massa, Mahkamah berpendapat sikap tersebut kurang tepat karena terkesan defensif. Seharusnya Teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos cukup mengklarifikasi dan menjelaskan kepada publik bahwa Teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos berjoget bukan karena merayakan kenaikan gaji. Bahwa akibat berita bohong yang beredar tersebut, Rumah Teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos dijarah. Hal ini harus dipertimbangkan sebagai hal meringankan. Bahwa telah mencermati pernyataan Teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SEM IKOM yang dipersoalkan para pengadu, Mahkamah berpendapat pernyataan tersebut tidak bijak. Seharusnya Teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SEM IKOM menanggapi dengan pemilihan kalimat yang pantas dan bijaksana, tidak menggunakan kata-kata yang tidak pas. Bahwa akibat berita bohong yang beredar tersebut, Rumah Teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SEM IKOM dijarah. Hal ini harus dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan. 7. Amar putusan mempertimbangkan bahwa teradu telah dinonaktifkan oleh Mahkamah Partai demi menghindari terjadinya azas atau dilanggarnya azas nebis in idem, maka Mahkamah Kehormatan Dewan merujuk pada putusan Mahkamah Partai Politik yang menurut Mahkamah Kehormatan Dewan sudah sangat tepat, yaitu menonaktifkan para teradu. Dengan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1
Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH.M.Kum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2 Nafa Indria Purba terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2 Nada Indria Purba untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urba nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3 Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3 Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Putusan ini diterapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 15 November 2005 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 5 November 2005 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Ketua Haji Nasaruddin Rekam SIP, Wakil Ketua Dr. Haji Hasanuddin SE, Wakil Ketua Agung Widiantoro, Wakil Ketua Imron Amin Asa, Wakil Ketua Dr. Andes Adam Darajatun, anggota-anggota Julian Dunhar SMH, Alex Indra Lukman SOS, Mangihut Sinaga SMH, Dr. Sudeson Tandra SMH, Dr. Habibur Rahman SMH, Bahtera Rudianto Lalu SMH, Lola Nelia Octavia SE, Tommy Kurniawan, Muhammad Rano Alfah, Muhammad Iqbal Rumsi, Dr. Sartono SE. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah pengertian keputusan MKD nomor 28/PP MKD/2/2025 2026
kepada para teradu dipersilakan meninggalkan ruang sidang MKD, kepada majelis sidang agar tetap berada di ruang sidang MKD untuk melanjutkan. Wartawan tolong ini dulu ya, masih ada. Kepada majelis sidang agar tetap berada di ruang sidang MKD. Kepada majelis sidang agar tetap berada di ruang sidang MKD untuk melanjutkan. Baik, yaitu dia pemirsa hasil sidang putusan etik Sahroni CS terhadap 5 teradu. Sidang kami skor. Di mana tadi telah diputuskan dari hasil rapat, MKD memutuskan bahwa Adis Kadir ini tidak melanggar kode etik, namun kedepannya harus berhati-hati dalam berpendapat. Sementara Nafa Urba terbukti melanggar kode etik dan diimbau juga harus hati-hati kedepannya dalam menyampaikan pendapat. Dan Nafa Urba dihukum atau dinonaktifkan selama 3 bulan semenjak putusan MKD. Sementara Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik dan juga dinonaktifkan sebagai anggota DPR semenjak putusan. Sementara Eko Patrio dinilai melanggar kode etik, di mana dinonaktifkan selama 4 bulan sejak keputusan dibacakan. Lalu Ahmad Sahroni juga terbukti melanggar kode etik dan Ahmad Sahroni dinonaktifkan selama 6 bulan berlaku sejak putusan dibacakan. Dan MKD juga tadi menyampaikan di mana 5 teradu ini selama masa nonaktif tidak mendapat hak keuangan. Tadi juga dibacakan beberapa ahli menyampaikan dalam persidangan, menyampaikan beberapa pendapatnya mengenai kasus yang menimpa 5 teradu ini, anggota DPR nonaktif, yaitu Nafa Urba, Adis Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni. Ya, kita hargai keputusan dari MKD dan saya menerima dan ya seperti yang tadi dilihat itu aja. Ya. Aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah ya. ini diserahkan pada Mahkamah Partai ya Mas ya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Ya nggak tahu, saya bukan baru keluar sini jadi sebelum tahu belum koordinasi apa-apa. Saya juga nggak tahu apa-apa benar-benar. Ya, thank you. Makasih. Apaan? Eko nggak ngomong, Eko. Siapa lagi nih? Anjir. Oh, lihat belakang. Iya, sana bentar. Ya, yang Iya, itu dia tadi baru saja Surya Utama atau Uya Kuya nih memberikan pendapatnya mengenai putusan MKD yang telah dibacakan tadi dalam sidang putusan etik, di mana ia menerima putusan MKD
yang menonaktifkan dirinya meski dirinya tidak terbukti melanggar kode etik, namun ia menerima putusan MKD dan menyerahkan sepenuhnya juga kepada partai, dan ia juga menilai bahwa apa yang diputuskan oleh MKD ini bersifat objektif dan MKD bekerja secara profesional. Sementara itu pemirsa, Eko Patrio di mana lebih keluar lebih dulu daripada Uya Kuya ini tidak memberikan komentar sama sekali terhadap awak media terkait dengan keputusan MKD kali ini, di mana Eko dinilai memang melanggar kode etik dan dinonaktifkan selama 4 bulan sejak keputusan dibacakan. Dan belum ada pernyataan dari Nafa Urba juga Ahmad Saroni terkait dengan keputusan MKD ini, karena kalau kita lihat di DPR, di gedung DPR ini yang baru keluar baru Uya Kuya atau Surya Utama ataupun Eko Patrio. Udah Nan ya? Iya. Makasih ya. Iya. Ini digital ya? Bang, itu selama 3 bulan sama 6 bulan. Si Saroni 6 bulan, si kalau nggak salah ya.